Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran matematika kelas 9 semester 2, kali ini yang pertama adalah tentang kesebangunan dan kongruensi. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang bangun yang sebangun. Mari kita simak video pembelajarannya sampai selesai. Bangun yang sebangun. Dua bangun datar dikatakan sebangun jika A. Sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama, dan B. Sudut-sudut yang bersesuaian atau seletak sama besar. Di sini terdapat dua buah segitiga yang sebangun. Sisi AB bersesuaian dengan sisi KL. Sisi BC bersesuaian dengan sisi LM. Sisi AC bersesuaian dengan sisi KM. Sehingga sudut yang bersesuaian, sudut A bersesuaian dengan sudut K. Sudut B bersesuaian dengan sudut L. Sedangkan sudut C bersesuaian dengan sudut M. Sehingga sudut yang bersesuaian tersebut mempunyai besar sudut yang sama. Makanya di sini saya beri dengan inisial bentuk yang sama. Kita lanjut. Menentukan rumus kesebangunan. Untuk menentukan rumus perbandingan kesebangunan, maka yang harus kita lakukan adalah yang pertama, membuktikan sudut-sudut yang memiliki besar yang sama. Yang kedua, membuat bentuk perbandingannya. Kemudian yang ketiga, melihat urutan dari sudutnya. Misalkan di sini terdapat segitiga ABC sebangun dengan segitiga KLM. Nah, berarti di sini kita buktikan sudut-sudut yang memiliki besar yang sama. Sudah kita tentukan di sini sudut A bersesuaian dengan sudut K, sudut B bersesuaian dengan sudut L, sudut C bersesuaian dengan sudut M. Kemudian sehingga bentuk perbandingan sisinya adalah di sini kita misalkan segitiga besar dibandingkan dengan segitiga kecil. Nah, di sini berarti sisi AC itu sebanding dengan sisi KM. Karena di sini kalian perhatikan sudutnya, di sini sudut silang dengan sudut centang, di sini sudut silang dengan sudut centang juga. Kemudian sama dengan sisi BC ini sebanding dengan sisi LM. Jadi di sini ada sudut centang dan bintang, di sini juga ada centang dan bintang. Kemudian sama dengan lagi sisi AB yang atas itu yang segitiga besar ya, jangan sampai terbalik. Kemudian sebanding dengan sisi KL. Di sini berarti sudut silang dan bintang, di sini juga silang dan bintang. Bisa dipahami perbandingannya. Di sini terdapat 3 perbandingan karena segitiga mempunyai 3 sisi. Kita lanjutkan. Menentukan rumus kesebangunan. Untuk menentukan rumus perbandingan kesebangunan, maka yang harus kita lakukan adalah tadi, membuktikan sudut-sudut yang memiliki besar yang sama, membuat bentuk perbandingannya, kemudian melihat urutan dari sudutnya. Nah, di sini terdapat segi 4 A, B, C, D. Di sini segi 4 yang bawah, segi 4 K, L, M, N. Nah, berarti perbandingannya, kita tentukan dulu sudut-sudut yang memiliki besaran yang sama. Sudut D di sini besarnya dengan sudut N sama. Kemudian
Kemudian sudut C sama dengan sudut M besarnya. Saya beri dengan simbol yang sama. Kemudian sudut B sama dengan sudut L. Sudut A sama dengan sudut K. Sehingga di sini perbandingannya segi 4 besar dibandingkan segi 4 kecil. Berarti yang atas itu sisi-sisi pada segi 4 yang besar, yang bawah sisi-sisi pada segi 4 yang kecil. Nah, berarti sisi KL di sini sebanding dengan sisi AB. Karena apa? Memiliki unsur sudut yang sama, yaitu apa? Silang dan ini, simbol ini. Kemudian sisi LM sebanding dengan LM, sebanding dengan BC, yaitu centang dan ini seperti gambar wajik ya. Nah, ya. Kemudian sebanding lagi sama dengan sisi MN di sini sebanding dengan sisi CD, yaitu unsurnya centang dan bintang. Ya. Kemudian yang terakhir sama dengan sisi KN sebanding dengan sisi AD, yaitu unsur sudutnya bintang dan silang. Jadi harus melihat urutan sudutnya untuk menentukan sisi tersebut sebanding atau terletak pada letak yang sama. Kita lanjutkan. Untuk contoh soal kesebangunan, yang pertama, diketahui persegi panjang berukuran panjangnya 15 cm, lebar 12 cm, persegi panjang yang lain berukuran 30 cm dan lebarnya sama dengan 24 cm. Apakah kedua persegi panjang tersebut sebangun? Nah, kita buktikan. Tadi dua bangun datar dikatakan sebangun itu jika sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama, sudut-sudut yang bersesuaian atau seletak sama besar. Nah, berarti kita buktikan persegi panjang itu kita misalkan tadi persegi panjang yang pertama dan persegi panjang yang kedua. Persegi panjang yang pertama itu panjangnya 15 cm, lebarnya 12 cm. Kemudian persegi panjang yang kedua itu panjangnya 30 cm, lebarnya 24 cm. Kita simbolkan dengan P2 dan L2. Kemudian, apakah kedua persegi panjang tersebut sebangun? Maka kita lihat sisi-sisi yang bersesuaian apakah mempunyai perbandingan yang sama. Jadi kita bandingkan panjang pada persegi panjang yang pertama P1 dibandingkan dengan panjang persegi panjang yang kedua, yaitu P2, sehingga 15 dibanding 30 sama dengan kita sederhanakan menjadi 1/2. Kemudian untuk lebarnya, perbandingan sisi lebarnya L1 berbanding L2, L1-nya 12 dibandingkan dengan L2-nya 24. Kita sederhanakan sehingga ketemu dengan perbandingan 1/2 juga. Nah, karena perbandingan sisi yang bersesuaian sama, maka kedua persegi panjang tersebut bisa dikatakan dengan sebangun. Kemudian contoh yang nomor 2, dua buah persegi panjang masing-masing berukuran 14 cm dikali 12 cm dan 28 cm dikali 14 cm. Apakah kedua persegi panjang itu sebangun? Maka langkah pengerjaannya sama, kita buktikan. Nah, berarti P1-nya kita ini yang ukurannya 14 dikali 12, P1-nya 14 cm, lebar L1-nya
pada persegi panjang yang pertama yaitu 12 cm. Kemudian persegi panjang yang kedua, P2-nya 28, L2-nya 14. Karena kalau ukuran 14 dikali 12 itu kan kita mengarah pada rumus luas, yaitu panjang kali lebar, jadi panjangnya yang depan, lebarnya yang belakang. Nah, kemudian kita cari perbandingannya. Perbandingan sisi panjangnya P1 dibandingkan P2, yaitu 14 berbanding 28, sama dengan kita sederhanakan menjadi 1/2. Kemudian perbandingan sisi lebarnya L1 dibandingkan L2, yaitu 12 berbanding 14. Kita sederhanakan, sama-sama kita bagi dengan 2, yaitu 6 berbanding 7. Nah, kalian bisa lihat, karena perbandingan sisi yang bersesuaian tidak sama, di sini perbandingan sisi panjangnya 1/2, kemudian lebarnya perbandingannya 6/7, maka kedua persegi panjang tersebut tidak bisa dikatakan dengan sebangun. Jadi artinya kedua persegi panjang tersebut tidak sebangun. Bisa dipahami? Oke, kita lanjutkan. Untuk contoh soal kesebangunan yang ketiga, perhatikan dua buah segitiga berikut. Jika AB sama dengan 10 cm, AC sama dengan 15 cm, KM sama dengan 6 cm, dan LM sama dengan 10 cm. Tentukan panjang sisi KL dan PC. Nah, jika kita ilustrasikan terhadap gambar, maka di sini ada dua buah segitiga sebangun dengan segitiga besar, yaitu segitiga ABC, dan segitiga kecil, yaitu segitiga KLM. Nah, di sini AB tadi 10 cm, kemudian AC 15 cm, KM 6 cm, dan LM 10 cm. Nah, di sini sudah diketahui sudut A-nya 80 derajat, sudut B 40 derajat, sehingga sudut C bisa ditemukan 60 derajat karena sudut total segitiga dalam itu jumlahnya adalah 180 derajat. Sehingga pada sudut segitiga kecil, pada sudut M-nya 60 derajat, sudut L-nya 40 derajat, sudut K-nya yaitu 80 derajat. Nah, sehingga bisa ditemukan perbandingan sisi-sisi yang seletak, sehingga segitiga besar dibandingkan segitiga kecil, maka sisi AB yang mempunyai unsur sudut 80 derajat dan 40 derajat itu sebanding dengan sisi KL, yaitu 80 derajat dan 40 derajat. Kemudian sama dengan sisi BC 60 derajat dan 40 derajat itu sebanding dengan sisi yang mempunyai unsur sudut 60 derajat dan 40 derajat, yaitu sisi apa? Sisi LM. Kemudian sama dengan sisi AC berbanding dengan sisi KM yang mempunyai unsur sudut 80 derajat dan 60 derajat. Nah, untuk menemukan sisi KL, maka perbandingannya di sini kita tuliskan terlebih dahulu. Sisi AB di sini kan sudah diketahui 10 cm, berarti 10 per KL yang akan kita cari. Tetap kita tulis dengan KL. Sama dengan sisi BC, karena BC juga belum diketahui yang akan kita cari nanti, maka tetap kita tulis dengan sisi BC. Per LM-nya berapa? 10. Sama dengan sisi AC 15 dibandingkan dengan sisi KM, yaitu 6. Sehingga untuk menemukan sisi KL, maka karena di sini terdapat 3 perbandingan, kita bisa mengambil 2 saja, yaitu
sisi AB berbanding KL sama dengan sisi AC berbanding KM. Kenapa kok tidak kita ambil yang tengah? Karena di sini BC juga belum diketahui. Jadi nanti kita tidak bisa menemukan sisi KL. Jadi yang kita ambil adalah AB berbanding KL sama dengan AC berbanding KM. Boleh seperti itu. Kemudian kita substitusikan AB 10 per KL-nya, tetap kita tulis KL sama dengan AC berbanding KM-nya 15 berbanding 6. Nah, kalau sudah dalam bentuk seperti ini, langkah pengerjaannya yaitu dengan cara dikali silang, yaitu 15 dikali KL sama dengan 6 dikali 10. 15 dikali KL yaitu 15 KL, sehingga KL-nya menjadi sama dengan 6 dikali 10 dibagi 15. Karena ini perkalian, kalau pindah ruas itu menjadi pembagian. Nah, bisa kita sederhanakan sehingga KL-nya ketemu 4. Dari mana? Ini bisa kita coret 10 dengan 15 sama-sama dibagi dengan berapa? Dibagi dengan 5, yaitu ini 2, ini 3. Ya kan? Terus kita sederhanakan lagi, sama-sama dibagi dengan 3 dengan ini. Ini dibagi 3 1, ini dibagi 3 2. Sehingga tadi 2 dikali 2 yaitu 4. KL-nya ketemu 4. Nah, kemudian setelah KL ketemu, maka kita bisa menggunakan perbandingan AB berbanding KL, kemudian BC berbanding LM. Nah, AB kita tuliskan AB 10, KL-nya tadi kan sudah ketemu, yaitu 4. Sama dengan BC-nya yang akan kita cari dibandingkan dengan LM-nya 10. Langkah pengerjaannya sama, yaitu dengan cara perkalian silang, yaitu 4 dikali BC sama dengan 10 dikali 10. Sehingga BC sama dengan 10 dikali 10 dibagi 4. Nah, langkah pengerjaannya sama dengan cara, kalau bisa kita sederhanakan, yaitu sama-sama dibagi dengan 2. 10 dengan 4 kita sederhanakan dibagi 2, ini 5, ini 2. Kemudian 2 ini kita sederhanakan dengan 10 ini. Sama-sama dengan dibagi 2 juga, ini dibagi 2 1, kemudian dibagi 2 5. 5 dikali 5 BC-nya sehingga menemukan 25. Bisa dipahami ya? Jadi panjang KL-nya sama dengan 4 cm dan BC sama dengan 25 cm. Kemudian contoh soal kesebangunan yang keempat. Ada sebuah foto diletakkan pada sehelai karton yang berukuran 15 cm dikali 45 cm. Di bagian kanan, kiri, dan atas foto masih terdapat karton selebar 3 cm. Berapa lebar karton di bagian bawah foto jika karton dan foto itu sebangun? Jika diilustrasikan ke dalam gambar, maka gambarnya seperti berikut ini. Yang warna ungu ini merupakan kartonnya, kemudian yang warna putih ini merupakan fotonya. Ukuran kartonnya tadi 15 dikali 45. Kemudian di bagian kanan, kiri, atas itu terdapat karton selebar 3 cm. Jadi ini dikasih jarak 3 cm semuanya. Nah, yang ditanyakan adalah berapa lebar karton bagian bawah foto jika karton dan foto itu sebangun. Nah, ini lebarnya berapa belum kita ketahui, yang akan kita cari. Nah, langkah pertama yaitu kita tuliskan terlebih dahulu panjang kartonnya tadi berapa? 15 cm. Kemudian lebar kartonnya 45 cm.
Sehingga panjang foto, nah panjang foto kan dari yang putih ini. Karena ini dari sini 15 cm, kita ambil 3 cm, 3 cm, maka kita kurangkan sehingga panjang fotonya menjadi 9 cm. Dari yang warna putih ini panjangnya yaitu 9 cm. Kemudian lebar fotonya dari 45 cm dari lebar karton, kita ambil 3 cm, kemudian kita ambil lagi X yang akan kita cari tahu, sehingga lebar fotonya 45 dikurangi 3, 42 dikurangi X cm. Ini tidak bisa kita satukan karena berbeda jenis. Di sini ada variabel, di sini konstanta. Kemudian perbandingannya, panjang karton dibandingkan dengan panjang foto. Kemudian lebar karton dibandingkan lebar foto. Nah, panjang kartonnya berapa tadi? 15 dibandingkan panjang fotonya 9. Jadi panjang dibandingkan panjang sama dengan lebar dibandingkan lebar. Karton dibanding foto, karton dibanding foto. Jangan sampai terbalik ya. Kalau karton di atas sebagai pembilang, maka di sini lebarnya juga harus karton di atas sebagai pembilang. Kemudian saya lanjutkan tadi, lebar karton 45 dibanding lebar fotonya 42 dikurangi X. Kemudian langkah selanjutnya yaitu dengan cara apa? Sama seperti tadi, yaitu dengan cara dikali silang. Yaitu 15 dikali, karena di sini ada variabel, maka harus kita kurung 42 dikurangi X sama dengan 9 dikali 45. Nah, ini harus kita kalikan secara distributif. 15 dikali 42 yaitu 630 dikurangi 15 dikali min X menjadi min 15X sama dengan 9 dikali 45, 405. Nah, setelah ini kita kelompokkan. Yang punya variabel kita gabungkan dengan yang punya variabel, yang tidak punya variabel kita gabungkan dengan yang tidak punya variabel atau bisa disebut dengan konstanta. Nah, karena di sini yang punya variabel negatif, maka bisa kita tukar negatif 15X itu kita pindah ke ruas kanan menjadi 15X. Kemudian 405 ini yang ada di ruas kanan kita pindah ke ruas kiri menjadi 630 dikurangi, karena pindah ke ruas kiri jadi minus 405, sehingga 630 dikurangi 405 yaitu 225 sama dengan 15X, sehingga X-nya 225 dibagi 15, X sama dengan 15. Jadi lebar karton di bagian bawah foto itu adalah 15 cm. Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjutkan. Oke, selanjutnya untuk contoh soal kesepahaman yang kelima. Pada layar TV, sebuah menara tingginya 14 cm dan lebarnya 10 cm. Jika tinggi menara sebenarnya 35 meter, hitunglah lebar menara sebenarnya. Nah, cara memperkirakannya yaitu perbandingannya tinggi menara pada TV dibandingkan tinggi menara sebenarnya. Jadi tinggi dibandingkan tinggi. Kemudian sama dengan lebar menara pada TV dibandingkan lebar menara sebenarnya. Di sini jangan sampai terbalik. Kalau pada TV itu kita letakkan di atas, maka di sini perbandingan lebarnya juga kita letakkan di atas. Harus letak. Kemudian kita substitusikan tinggi menara pada TV 14 dibandingkan tinggi menara sebenarnya 35 sama dengan lebar menara pada TV 10 dibandingkan lebar menara sebenarnya, yaitu kita simbolkan dengan X. Setelah itu bisa kita kali silang. 14 dikali X sama dengan 35 dikali 10. Sehingga X-nya 35 dikali 10 dibagi 14. Bisa
bisa kita sederhanakan apabila bisa disederhanakan, yaitu 14 dengan 35 sama-sama dibagi dengan 7, yaitu ini 5, ini 2. Kemudian 2 dengan 10 disederhanakan menjadi ini 1, ini 5. Sehingga 5 dikali 5 X-nya ketemu 25. Jadi lebar menara sebenarnya adalah 25 meter. Satuannya meter ya, karena di sini tinggi menara sebenarnya yaitu satuannya meter. Untuk contoh soal bangunan yang ke-6, 2 buah layang-layang ABCD dan EFGH merupakan bangun yang sebangun. Jika diketahui panjang BC sama dengan 6 cm, EF sama dengan 6 cm, dan GH sama dengan 4 cm, tentukan panjang AD. Nah, untuk menentukan perbandingan sisi-sisi yang seletak, maka kita harus cari tahu terlebih dahulu komponen sudutnya. Di sini sudut B diketahui 110 derajat. Sudut A 60 derajat. Maka sudut D di sini 110 derajat juga karena berhadapan dengan sudut B. Kemudian sudut C ini berapa? Karena di sini 110, 60, maka sisanya adalah 80 derajat karena jika dijumlahkan sudut pada layang-layang ini jumlahnya sama dengan 360 derajat. Kemudian sudut H ini 110 derajat, sudut G 80 derajat, maka sudut F ini berhadapan dengan sudut H sama dengan 110 derajat, sudut E yaitu 60 derajat. Sehingga perbandingan sisinya layang-layang ABCD dibandingkan layang-layang EFGH. Sisi yang bersesuaian, sisi AB bersesuaian dengan sisi EF, AB dengan EF, karena 110 dan 60. Kemudian sama dengan AD berbanding dengan EH, ini juga 110 dan 60. Kemudian BC sebanding dengan FG. Kemudian sama dengan CD berbanding dengan GH. Sehingga untuk menemukan AD, maka karena sifat layang-layang sisi AD itu sama dengan sisi AB, FG itu sama dengan sisi GH. Sehingga kita bisa menemukan perbandingannya. Kita ambil dua perbandingan, AB berbanding EF dan BC berbanding FG. Atau bisa juga dengan AD berbanding EH dan BC berbanding FG juga bisa juga. Kemudian karena di sini sisi AB kita cari yang belum ditemukan, EF-nya berapa? 6 sama dengan BC-nya 6 berbanding FG-nya. FG itu sama dengan GH ini, maka FG juga 4. Sehingga kita kali silang, AB dikali 4, kemudian 6 dikali 6, sehingga AB-nya 6 dikali 6 dibagi 4. Kita sederhanakan, 4 dibagi dengan 6, sama-sama dibagi 2, di sini 3, di sini 2. Ini sama-sama dibagi 2 dengan ini, di sini 1, di sini 3. Sehingga AB-nya sama dengan 9. Nah, di sini AB-nya 9 cm. Karena AB itu sama dengan AD. Bisa dipahami ya? Nah, tadi karena AB sama dengan AD sehingga AD-nya 9 cm.
dari soal-soal 1 sampai 6. Apakah kalian sudah memahaminya? Untuk lebih jelasnya, coba kalian kerjakan. Tugas ke-18, mohon untuk pengerjaannya, soalnya, dan gambarnya ditulis secara rapi ya, agar mudah untuk pengkoreksiannya. Jadi, terdapat 5 buah soal. Kalian kerjakan dengan sungguh-sungguh sesuai dengan contoh yang telah saya jelaskan. Apabila ada pertanyaan ataupun belum jelas, bisa kalian tanyakan kepada Bapak Ibu Guru pada grup WA masing-masing. Atau kalian juga bisa diskusi dengan temannya. Nah, dari video pembelajaran kali ini, saya akhiri. Semoga kalian bisa mengerjakan dan lancar untuk mengerjakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.